mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran dan mata pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan mobilitas sosial, kemudian menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Dan manfaat yang dapat kalian ambil dari pembelajaran ini adalah kamu akan termotivasi untuk menjadi orang yang sukses seperti itu. Di kelas 7 kita sudah mempelajari interaksi sosial, ya kan? Siapa yang masih ingat interaksi sosial itu apa? Lupa? Terus? Hubungan timbal balik antar individu dan individu, misalnya kan ibu dan bulan kan? Atau individu dan kelompok, ya kan? Ibu dan kelas 8B, atau kelompok dan kelompok kelas 8B dengan 8A, seperti itu. Paham? Nah, ibu tanya lagi, mobilitas sosial itu apa? Gerakan sosial? Boleh. Terus? Iya, benar. Oke, jadi lebih gampangnya adalah perubahan status seseorang, ya. Bisa menaik, bisa menurun, seperti itu ya. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Dr. Andes Agustus Boyo, sebelum beliau menjadi kepala sekolah, beliau adalah guru di SMP 1 Longlali. Kemudian beliau diangkat menjadi kepala sekolah di SMP 6 Longitis dan dimutasi di tahun ini ke SMP 1 Longlali. Nah, perubahan sosial dari guru menjadi kepala sekolah di SMP 6 itu bentuk perubahan sosial yang vertikal naik. Jadi beliau naik kan statusnya dari guru menjadi kepala sekolah. Kemudian beliau dimutasi ke SMP 1 Longlali, tapi tetap sama-sama menjadi kepala sekolah. Itu bentuk mobilitas sosial horizontal. Kenapa? Karena dia tetap sama-sama kepala sekolah, cuma bedanya adalah di wilayahnya. Seperti itu, paham? Di dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menilai kalian 4 aspek. Yang pertama, jurnal sikap, baik spiritual maupun sosial. Kemudian, lembar observasi individu, dilihat dari keaktifan kalian dan partisipasi kalian nanti. Kemudian nanti ada penilaian kuis dan penilaian keterampilan infografis. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Ilham, Adli, Denis, Putri, Salsa, Tiara. Pada kelompok maupun individu ada langkah-langkahnya seperti itu, dilihat di LKPD kelompok. Kan nama kelompokmu siapa? Ya. Dimas belum dapat individu, berarti kelompok semuanya Dimas. Tidak ya. Silahkan kalian membaca bahan bacaan kisah sukses Pak Anto. Silakan ya, Anto. Kemudian dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kisah sukses Pak Anto, kalian bisa menggunakan buku paket maupun hangout seperti itu. Setelah kalian bangga, kalian sempurna. Kemudian yang keenam, mengapa kita membutuhkan interaksi sosial dalam mobilitas sosial. Seperti yang kalian tahu kan, di kelas 7 kita sudah membahas mengenai interaksi sosial. Kemudian di kelas 7 juga kita membahas mengenai manusia disebut sebagai makhluk sosial, ya kan? Artinya apa? Benar, Ilham. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Ilham. Tepuk tangan buat Ilham. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain, ya kan? Kamu tidak mungkin tiba-tiba menjadi sukses tanpa bantuan dari orang lain.
kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kisah sukses Pak Anto. Tokoh yang ada di dalam kisah tersebut adalah Pak Anto dan istrinya Budina. Lokasi tersebut terjadi pada desa X, Kabupaten Pasir. Kenapa Dikarenakan penghasilan yang diterima Pak Anto tidak banyak dan mereka memilih Pak Anto tidak baik meskipun sudah dibantu sang istri yang mengajar di SD setempat. Pak Anto memutuskan memindah kembali ke desa X. Pak Anto dari seorang anak petani menjadi pengusaha sawit yang sukses. Mobilitasnya vertikal ke atas. Bagaimana kesimpulan kalian terhadap kisah tersebut? Kesimpulannya ialah jangan pernah menyerah ataupun putus asa, terus berusaha agar menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kenapa kita memutuskan interaksi sosial dalam komunitas sosial? Agar mendapatkan pengalaman setiap berpindah tak terus kedudukan sehingga menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok berapa yang menanggapi? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 menanggapi untuk kelompok 1. Silakan. Silakan berdiri, Tasya. Tanggapan dari kelompok 5 ialah presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah cukup baik. Suaranya juga sudah terdengar cukup jelas. Oke. Ada lagi masukannya? Kelompok yang lain? Tidak ada. Oke. Silakan dulu kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju. Kelompok berikutnya kelompok 3 yang memberikan tanggapan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana lokasi tersebut terjadi? Tiga, mengapa tokoh di dalam cerita tersebut memutuskan tidak kembali ke kampung halamannya? Dikarenakan penghasilan yang diterima Pak Anto tidak banyak dan perekonomian Pak Anto lagi baik. Meskipun melibatkan aktivitas yang berada di SD setempat, Pak Anto memutuskan untuk tidak kembali ke desa F. Memberikan kami berdua. Setelah itu posisi dari desa tersebut bernama desa Cibodas dan jauh di Bogor. 4. Apakah bentuk mobilitas yang dan disiplin dari kisah tersebut? Proses pekerjaan yang bersinergi dengan kisah. 5. Bagaimana kesimpulan kemudian terhadap kisah tersebut? Nah, kenapa bisa memberikan interaksi sosial dalam mobilitas sosial? Oke, baik. Sudah siap memberikan tanggapan kelompok 3? Oke, silakan kelompok 3. Jawabannya.
sosial seseorang. Jadi dengan kamu berinteraksi dengan orang lain, ya kan, akan berubahlah pola pikirmu. Tergantung kamu berinteraksi dengan siapa, ya kan? Kalau kamu berinteraksi dengan orang yang baik-baik saja, insya Allah kamu akan menuju jalan yang lebih baik untuk meraih sukses, seperti itu kan? Tapi bisa nih kamu sukses, akhirnya kamu bergaul dengan orang yang tidak baik, ya kan? Salah satu contohnya apa? Kamu sudah di atas nih, tiba-tiba kamu Jadi bawah, Bu. iya, pertama kamu rajin belajar, kemudian kamu berteman dengan teman yang salah, akhirnya nilai kamu itu kan tidak baik, berarti kan interaksinya kan? Oke, seperti itu. Nah, untuk penugasan individu di rumah, kalian lakukan kegiatan wawancara, ya. Wawancaranya itu dilakukan individu seperti itu, ya. Boleh dengan orang tua, boleh dengan tetangga, boleh dengan guru, seperti itu, ya. Dilakukan secara mandiri. Kemudian nanti ada di FK individunya seperti ini. Silahkan dibuka. Nah, nanti kalian tulis siapa yang kalian wawancarai, ya. Narasumbernya misalnya Ilham wawancara Ibu Ulan, seperti kan? Jadi seperti Ibu Ulan siapa namanya yang panjang, kemudian umurnya apa, pekerjaannya apa, alamatnya di mana, ya. Hasil wawancaranya dicatat di bawah sini. Hasil wawancaranya itu ini, ya. Oke, paham? Iya. Silakan. Ya, sendiri-sendiri tugasnya. Di pertemuan selanjutnya kalian akan membuat media infografis dari hasil wawancara tersebut, seperti itu. Oke, sekarang sudah waktunya jam 3. Kalian boleh meninggalkan ruangan, kemudian bisa berganti pakaian menggunakan seragam olahraga. Terima kasih.